Kim Soo-hyun ini masuk wajib militernya itu tanggalnya sama seperti gua dan keluarnya juga sama seperti gua. Ya what's up guys, hari ini gua akan cerita lanjutan dari video gua sebelumnya, yaitu apa yang kita lakukan setelah pelatihan dasar wajib militer. Jadi setelah usai pelatihan dasar wajib militer kita di Nonsan Hulyonso, kita akan dipindah tempatkan ke base camp kita, di mana kita akan bekerja dan tinggal selama sisa dari kehidupan wajib militer kita, dimana ini 100% random. Jadi kita nggak tahu tempat yang kita kerja itu di mana dan suasananya gimana dan senioritasnya di sana keras apa enggak. Bagi gua sih tempat gua menurut gua oke, karena akses transportasi umumnya lebih mudah diakses daripada tempat base camp lain yang pernah gua dengar. Dan juga senioritasnya sih ketat, cuman ya oke lah menurut gua. Jadi sesampainya gua di base camp itu yang banyak hal yang tidak terekspektasi. Jadi kita kan ekspektasi bahwa setiap hari akan ada latihan fisik. Jadi gua sih gitu. Jadi gua berekspektasi bahwa kalau kita sudah di dalam wajib militer di base camp kita akan setiap hari melakukan pelatihan fisik atau simulasi perang. Tapi ternyata nggak sebanyak apa yang gua duga. Jadi kehidupan sehari-hari kita ini lebih banyak ke bersih-bersihin, cabutin rumput, bersihin salju kalau lagi salju, dan yang pasti setiap hari ini olahraga. Dan setiap hari gua akan membenarkan merawat mobil, bukan mobil juga, yang semacam kendaraan gua yang semacam tank seperti ini. Dan juga pasti ada latihan fisik dan latihan simulasi perangnya, tapi nggak sebanyak ekspektasi gue lah. Sekarang gue akan membahas pelatihan wajib militer yang menurut gue tersusah bagi gue ya. Jadi pelatihan wajib militer yang tersusah bagi gue adalah pelatihan wajib militer waktu musim dingin. Jadi kita yang sudah lama tinggal di Indonesia, kita tahu Indonesia hanya memiliki dua musim atau dua cuaca, yaitu panas dan hujan gitu doang. Tapi di Korea ada musim dingin kan, dimana gue gak pernah ngerasain. Jadi gue ini selama gue hidup gue ini pernah ke Korea. Jadi sebelum gue wajib militer deh, gue ini ke Korea baru cuma waktu SD kelas 2 sekali, SMA kelas 2 sekali, dan yang ketiga adalah karena ya wajib militer. Jadi gue gak pernah ngerasain musim dingin karena SMA dan SD itu waktu ke Korea itu musim panas. Jadi ya itulah. Jadi dimana kulit gue ini sudah terbiasa dengan musim yang panas dan pengap ini, tuh gue kesana matilah. Soalnya kita tahu terdingin kita di sini itu waktu kita nyalakan AC-nya 16 derajat Celcius dan tidak berbusana atau tidak memakai selimut kan. Tapi waktu gue kesana waktu latihan musim dingin pertama gue itu sempat turun sampai minus 28 derajat Celcius, dimana gue ini harus tidur di luar di dalam tenda hanya dengan sleeping bag. Sumpah itu dingin banget. Makanan yang hangat yang baru dibuat gak lama beku, air yang mau diminum gak lama beku, kencing pun gak lama ya latihan lainnya juga menurut gua susah, cuman ya pasti oke lah. Maksud gua ya paling susah itu ya latihan musim dingin pertama kali gua itu. Dan juga salah satu pertanyaan yang gua sering ditanyakan itu adalah, Jin, di Wamil susah gak sih? Ya itu, fisiknya menurut gua ya masih batas wajar. Jadi dimana batas itu tidak melampaui batas manusia. Jadi oke. Tapi secara mental orang kan beda-beda. Jadi ya tergantung orangnya sih. Jadi maksud gua tentang mental adalah ya satu ya seperti yang gua bahas di video gua sebelumnya, kebebasan lu terbatas dibanding waktu sebelum lu wajib militer. Dan juga kedua adalah di wajib militer kan ada senioritas. Jadi kita nggak tahu senior kita kan melakukan kita seperti apa, dengan kecurangan atau senioritas yang menurut kita ini nggak adil ya. Tapi menurut gue sih ya oke, soalnya gue keluar masih sehat. Dan juga yang gue sering ditanyakan adalah gue pernah nggak ketemu artis waktu gue di wajib militer. Gue pernah ketemu 2 artis secara berdekatan, maksudnya nggak mendekati gimana, tapi maksudnya deket gitu loh, ngerti gak, depan gitu. Dua-duanya gue ketemu di rumah sakit militer. Salah satunya itu Kwang Hee, dan yang kedua adalah Kim Soo-hyun yang main He Who Came From The Stars. Kim Soo-hyun ini masuk wajib militernya itu tanggalnya sama seperti gua dan keluarnya juga sama seperti gua. Jadi hari itu gua ini lihat dia ini di restoran, gua makan bareng dia di restoran yang sama, bukan maksudnya bareng makan satu meja ya, di restoran yang sama. Dan gua ya papasan lewat sih. Ya menurut gua orangnya ganteng, tapi masih tinggian gua sedikit, tapi ya gak penting. Dan ya menurut gue oke lah, ganteng. Selain itu ya itu senioritas menurut gue sih gak tahu ya, senior gue ini lumayan baik sama gue. Mungkin karena mereka sudah tahu gue ini habis dari
Indonesia setelah maksudnya sudah tinggal di Indonesia yang lama, sudah belasan tahun kan. Jadi mereka ini paham dengan gua. Maksudnya kalau gua nggak tahu sesuatu atau kurang paham dengan sesuatu, mereka ini oke. Tapi kalau sama sepantaran gua, kalau mereka nggak ngerti, mereka ini marah-marah. Dan juga mungkin karena senior-senior gue ini ya seumuran sama gue, jadi kan gue termasuk yang lumayan telat wajib militer. Jadi ya sepantaran gue itu lebih muda-muda, tapi senior-senior gue itu lebih tua. Maksudnya banyak yang seumuran sama gue, jadi lebih dekat. Nah, jadi sebenarnya gue tinggal di Indonesia kan sudah lama, itu sangat membantu di kehidupan wajib militer gue. Seperti contohnya, kan tadi barusan gue bilang kalau senior-senior gue ini paham, kalau misalnya gue ini kurang paham dengan kata-kata Korea atau apapun yang mereka nyuruh. Tapi gue ini licik, maksudnya ya gini, kalau misalnya gue disuruh melakukan sesuatu dan gue gak terlalu suka dengan perintah mereka, gue ini pura-pura maaf saya kurang mengerti. Terus mereka pasti langsung oh iya ya gak apa-apa. Tapi lama-kelamaan mereka juga tahu kalau gue ini sengaja kayak gitu. Jadi suatu saat mereka, jadi ya ketahuan sih, tapi untuk ketahuan ya gak apa-apa, sudah terlanjur, sudah deket banget. Jadi mereka kayak bodo amat, paling si anjing ternyata acting doang, kalau dia gak suka pura-pura gak ngerti semuanya ya gitu. Tapi ya no problemo. dan juga pernah gue ini jadi pernah disuruh jaga shift 24 jam, dimana kita ini harus melaporkan total orang yang di base camp malam itu. Jadi gue harus melaporkan orang yang lagi cuti berapa, orang yang lagi sakit berapa, dan orang yang sudah siap tidur ini berapa. Nah, kebetulan atasan gue yang jaga malam itu, jadi orang itu terkenal kalau dia ini batu, keras kepala. Dia ini gak suka karena gue ini laporannya ini sangat cepat. Jadi kan kita kan harus keliling setiap ruangan satu-satu dan memahami dan menghitung satu-satu jumlah orangnya. Tapi gue ini kelarnya cepat gitu loh. Dia gak suka. Jadi dia tanya, lu ini beneran apa enggak? Hitungnya bener apa enggak? Terima laporannya beneran apa enggak? Ya gue sih pasti jawabnya iya, sudah. Tapi dia kayak tetap gak percaya. Kayak dia berusaha untuk mencari kesalahan gue terus menerus. Tapi ya gue pun nggak ngerasa bersalah. Tapi tau lah wajib militer, jadi gue kayak pura-pura kasihan gimana gitu kan. Tapi ya suatu saat gue menemukan, di momen singkat itu gue mencari kesempatan dimana gue langsung bilang maaf saya kurang mengerti bahasa Korea. Terus dia langsung tanya, apaan? Emang lu dari luar negeri? Terus gue langsung jawab, iya saya tinggal di Indonesia selama 16 tahun. Dia langsung kayak, oh, jangan anggap saya ini marah kepada kamu coba aja pahamin kata-kata saya perlahan-lahan. Dan gue ya iya. Dan untungnya ya malam itu usai dengan bagus. Dan ya tapi gue ketahuan sama senior-senior gue, mereka bilang ke gue, anjing ya Jin, lu masih aja sempet mikirin alasan kalau Indonesia lu lama tinggal di Indonesia apa gitu. Iya, jadi bagi gue wajib militer sebenarnya nggak susah-susah amat. Maksudnya susah sih susah, cuman fun. Kalau misalnya gue ini jujur kangen zaman-zaman wajib militer, soalnya waktu gue di wajib militer hal yang gue hanya perlu pikirkan adalah aduh capek latihan dan aduh pengen cepet keluar. Selain itu nggak ada kan. Kalau sekarang kan kita harus mikirin kuliah, habis kuliah kerja, habis kerja mau ngapain, harus cari duit, cari istri, cari pacar, apapun itu. Tapi kalau misalnya gue sekarang disuruh balik ke wajib militer, gue tetap gak mau. Sekali aja seumur hidup cukup. Video kali ini cukup sampai sini dan subscribe, like, comment. Thank you for watching. Bam.